Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar teknik industri kelas TIK 21A Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kali ini kami akan membawakan materi yaitu kerangka konseptual teknik industri. Kelompok kami memiliki anggota sebanyak 3 orang, yaitu satu ada Muhammad Arif, selanjutnya ada Saifulian, dan yang ada saya sendiri, Budi Santosa. Langsung saja kita memasuki pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi teknik industri. Teknik industri merupakan disiplin kerekayasaan yang berkaitan dengan desain, peningkatan dan pemasangan sistem terintegrasi manusia, material, peralatan, dan energi. Ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan lulus dalam ilmu matematika, fisik, dan sosial bersama dengan prinsip dan metode analisis dan desain teknik untuk menentukan, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Output dan kinerja. Tidak berbeda dengan bidang kerekayasaan lainnya, kajian dalam disiplin teknik industri dimulai juga dari kebutuhan manusia atau masalah. Melalui proses desain, instalasi, dan perbaikan akan dihasilkan output yang berupa nilai tambah atau added value. Dengan demikian, keahlian teknik industri tidak menghasilkan benda real atau bisa disebut dengan real product seperti yang dihasilkan oleh disiplin kerekayasaan lainnya, tapi yang dihasilkan adalah nilai tambah atau added value. Objek kajian teknik industri adalah sistem integral, yaitu sistem integral yang terdiri atas komponen utama. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada material, yang ketiga adalah mesin. Ketiga komponen ini merupakan pilar utama dalam sistem integral, seperti yang disajikan pada gambar. Namun, perbedaannya sangat tergantung pada jenis dan tingkatan sistem integral yang dikaji. Begitu dominannya peran ketiga komponen tersebut sehingga sistem integral diidentikan dengan mesin, material, sistem. Selanjutnya, sistem integral ini meluas menjadi apa yang sering disebut sebagai sistem real, yang tidak hanya berkaitan dengan objek sistem buatan, tetapi juga berkaitan pula dengan sistem alamiah, seperti industri peternakan, agroindustri, industri perikanan, sebagaimana dipresentasikan pada gambar berikut. Walaupun demikian, unsur manusia sebagai komponen sentral dalam sistem integral ini tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi fokus kajian. Cakupan kegiatan dan peran. Menurut Turner dan kawan-kawan, pada tahun 1994, ruang lingkup bidang kajian teknik industri meliputi sistem kegiatan manusia atau Human Activity System dan sistem pengendalian manajemen atau Management Control System, sebagaimana dipresentasikan pada gambar yang ada di layar. Human Activity System terkait dengan perangkat keras sistem integral, yaitu perancangan dan perbaikan sistem integral, sedangkan Management Control System terkait dengan pengoperasian sistem integral. Baik, selanjutnya adalah kegiatan industri menurut tingkatan manajerial. Menurut Turner dan kawan-kawan pada tahun 1994, kegiatan teknik industri juga dapat dikelompokkan menjadi tingkatan manajerialnya, yaitu tingkatan operasi produksi, sistem manajemen, dan sistem perusahaan. Sebagaimana disajikan pada slide berikut. Kegiatan operasi produksi adalah kegiatan yang dilakukan pada tingkatan operasional, terutama yang terkait dengan bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Selanjutnya, kegiatan sistem manajemen yaitu terkait dengan bagaimana menangani keterkaitan antara produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan sistem informasinya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kegiatan korporasi, yaitu terkait dengan kegiatan menangani kegiatan perusahaan secara menyeluruh dan global.
Keilmuan dan perkembangannya. Sebagai suatu disiplin kerekayasaan yang memiliki karakteristik tersendiri, sejak kelahirannya sampai saat ini telah berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan meso dan makronya, baik lingkungan stakeholdernya maupun perkembangan lingkungan sosietalnya. Lanjutnya kita masuk ke lingkup mikro. Pada lingkup mikro, dari segi waktu bisa kita lihat lingkup mikro dimulai sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris dan berakhir pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1940-an atau awal tahun 1950-an. Sedangkan bisa kita lihat ditinjau dari segi ruang lingkup, pandangan mikrodisiplin teknik industri ditandai dengan peralatan yang lebih memfokuskan pada ruang lingkup kajian sistem kerja, baik yang berupa stasiun kerja, workstation, bengkel kerja atau workshop, maupun pabrik atau sistem manufaktur yang merupakan rangkaian dari 2 atau lebih stasiun kerja. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi keilmuan, era ini dimulai pada saat digunakannya prinsip dan metode ilmiah yang berupa analisis, sintesis, dan prinsip kerekayasaan, yaitu perancangan. Sedangkan untuk mencapai peningkatan produktivitas dan efisiensi digunakan prinsip dasar teknik industri, yaitu cakupan ekonomis, skala ekonomis, dan standarisasi. Lalu lingkup makro. Dari segi waktunya, lingkup makro dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1950-an. Sedangkan jika ditinjau menggunakan ruang lingkup sendiri, lingkup makro ditandai dengan memfokuskan teknik industri pada ruang lingkup kajian sistem integral yang lebih luas, yaitu dengan berubahnya komponen man menjadi people dalam definisi teknik industri, sehingga tidak lagi berfokus pada workstation, workshop maupun sistem manufaktur, tapi lebih ke sistem nyata atau real system. Dalam periode ini juga dapat diamati ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan optimasi dan pemodelan, pendekatan sistemik integrasi, dan pendekatan global dan informasi. Pada awal periode ini terlihat juga bahwa konsep optimasi dan pemodelan sistem menjadi metode analisis dan sintetis yang sangat mewarnai disiplin teknik industri dalam mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam sistem integral. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.